Selamat siang, teman-teman. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang modul ERP, yang kebetulan kami memakai ERP-nya ini adalah Odoo. ERP adalah Enterprise Resource Planning, adalah sebuah aplikasi yang untuk memudahkan sistem pekerjaan di tiap divisi agar dapat terintegrasi dalam perusahaan tersebut. Kali ini kami dari kelompok pengusaha muda akan mempresentasikan modul Odoo di bidang produksi. Adapun nama-nama yang mempresentasikan hari ini adalah saya sendiri, Diandika Subagio, dan Mbak Natani, dan Mas Faisal Miftah. Mari kita mulai untuk presentasi kali ini. Pertama, dari tampilan sebuah Odoo ini dalam produksi ada 6 tampilan. Saya sebagai anggota hanya mendapatkan tampilan ini. Apabila admin akan mendapatkan tampilan aplikasi dan pengaturan. Dari sini kita akan langsung memulai ke bagian penjualan. Di bagian penjualan ini kita bisa lihat ada fungsi dari penjualan ini adalah kita menginput data untuk menjual produk yang kita inginkan ataupun dari perusahaan tersebut. Dari sini kita bisa melihat, kita bisa input nama barangnya. Semisal barangnya itu adalah pelanggannya. Pelanggannya dulu ya guys. Pelanggannya ini kita coba PT Abijaya Supplier. Jangan deh, kelapa aja. Misalkan pelanggannya adalah kelapa. Terminnya itu kita gunakan tanggal 11.30. Kita sesuaikan tanggalnya, tanggal 1 Januari 2021, syarat pembayarannya 30 hari. Dan kita harus add produknya untuk memberikan deskripsi produk yang akan dijual. Lalu kita input di sini semisal minyak goreng tropikal. Kuantitasnya kita misalkan 60 dengan harga satuan 500 atau 5.000. Dengan pajak yang 10%, kuantitas 60, maka ERP akan merekam dan menghitung total dari penjualan yang akan kita input. Semisal penjualannya akan terjadi 3.300. Jika kita ke bawah, kita bisa langsung melakukan tindakan simpan untuk menginput dari penjualan hari ini. Maka penjualan hari ini akan diberikan nomor dari sistem ERP dan akan diintegrasikan kepada Mas Faisal Miftah dan Mbak Natani. Lalu kita ke selanjutnya, ini ada pembelian. Pembelian ini berarti kita membeli dari supplier ataupun membeli suatu produk barang untuk memenuhi pasokan gudang yang akan kita jual. Pemasoknya kita di sini misalnya Abijaya Supplier dengan tingkat order yang terinput di sini. Dapat disebutkan tanggal penerimaannya, semisal tanggal 25.
Lalu referensi pemasoknya Abijaya Supplier, referensinya bisa opsional, bisa dimasukkan atau tidak. Kita add produk minyak tropikal, karena tadi kita sudah menjual sekitar 500, maka kita akan membeli sebanyak 500. 5.000. Dan kita menjual dengan 60, maka kita beli lagi dengan 60. Dengan harga pasaran semisalnya 4.000. Dengan termin dan kuantitas pajak 10%, maka kita bisa lihat dan kita bisa langsung simpan saja. Dan untuk pembelian 001 sudah selesai, dan ini akan diintegrasikan kepada Mas Miftah dan Mbak Natani. Apakah Mbak Natani siap untuk mempresentasikan selanjutnya? Halo, di sini saya Natani akan menjelaskan mengenai model produksi dan stok persediaan. Di sini kita akan mengklik produksi dan kita membuatnya. Dan produk pertama kita adalah produk minyak goreng. Jadi kita tentunya minyak goreng tropikal dengan kuantitas 20 dan daftar BOM atau bisa dibilang komponen-komponen bagaimana sih cara membuat si minyak goreng tropikal ini adalah kelapa tua. Nah, muncul seperti ini, tetap sama, kuantitasnya tetap 20. Dan kita membuat satu baris. Di sini adalah kelapa tua. Dan di sini adalah 100. Gitu. Jadi untuk membuat kuantitas 20, kita memerlukan tua sebanyak 100. Disimpan. Dan ada di bawahnya produknya kelapa tua 100 dikonsumsinya. Penanggung jawabnya saya, tanggal terjadwal 25. Klik. Nah, sudah deh, kita simpan di sini. Nah, sudah jadi produknya minyak goreng tropikal kuantitas 20 yang akan diproduksi. Daftar kebutuhan BOM-nya untuk minyak goreng tropikal juga. Lalu terjadwal tanggal 25 Desember 2020 pada jam 2 siang. Penanggung jawabnya adalah saya, Natani Salonia, dan komponennya itu termasuk adalah komponen kelapa tua. Ini masih ada di draft. Jadi, nah, di sini ada bagian konfirmasi, ada bagian dalam proses, dan ada bagian selesai. Jadi, kita bisa mengkonfirmasi apakah bahwa ini order produksinya benar-benar terjadi. Nah, kita lihat tadi sebelumnya, di sebelumnya kita masih draft nih. Draft itu berarti masih dalam sebuah catatan. Ternyata kita sudah dikonfirmasi nih dengan klik tadi dikonfirmasi. Nah, setelah diklik dikonfirmasi, kita punya 4 pilihan di sini. Ada tandai sebagai selesai, ada periksa ketersediaan, ada pembuangan, ada batal, ada 4. Jadi kalau misalkan kita mau tandai sebagai selesai, berarti di sebelah kanannya itu ada muncul dalam proses. Dan langsung ke selesai. Gitu teman-teman. Jadi segitu dulu untuk modul produksi. Selanjutnya kita ke stok persediaan. Nah, di sini stok persediaan ada penerimaan, ada order pengiriman. Penerimaan berarti kita menerima barang dari si supplier, atau misalkan kita bekerja sama dengan Abadi Jaya Supplier sebagai supply kelapa tua.
ada order pengiriman, itu bagaimana kita sebagai minyak goreng tropikal mengirim ke customer. Dan ada manufacturing. Manufacturing tadi order produksi, bagaimana kita mengorder produksi si kelapanya. Jadi kenapa saya ke modul produksi terlebih dahulu, karena supaya di sini biar ada di bagian penerimaan langsung gitu. Jadi tadi yang modul produksi itu nyambung deh ke bagian manufacturing. Ada satu tuh proses. Nah, kita bisa dilihat di sini yang tadi ada di order produksi. Oke. Kita ke bagian penerimaan. Nah, ini kan masih 0. Jadi kita membuat, nah, di sini reserve from dari Abadi Abijaya Supplier, Abijaya Supplier. Target terjadwalnya tadi sama seperti yang sebelumnya, itu tanggal 25. Nah, dokumen sumbernya ini bisa dibilang sebagai nomor kita lah, apa ya, ibarat kata kayak nomor referralnya yang ada nanti di struk-struk itu. Jadi misalkan kita bisa ngambil di KL berarti maksudnya kelapa ya. Ada kelapa dengan 100 gitu. Kayak produksinya apa sih? Nah, produksinya adalah si kelapa tua. Dan ininya selesainya adalah 100. Begitu teman-teman, informasi tambahannya. Di sini adalah penanggung jawab saya, tetap saya. Dan catatan, bisa dimasukkan catatan apabila ada kekurangan atau misalkan ada kerusakan. Begitu teman-teman. Kita bisa simpan. Nah, sudah jadi. Jadi di sini ada kata siap. Berarti apa? Siap. Berarti produk kelapa yang dari Abijaya sudah siap ada di tangan kita sebagai pembuat minyak goreng tropikalnya. Begitu teman-teman. Oh ya, jangan lupa di sini ada cetak. Di sini cetak, kita bisa mencetak ini sebagai struk misalkan, atau misalkan sebagai bukti pembayaran. Terus habis kita dari penerimaan, kita langsung bisa ke bagian order pengiriman. Nah, order pengiriman ini tinggal kita klik buat. Nah, seperti tadi yang saya bilang, order pengiriman berarti bagaimana transaksi kita sebagai minyak goreng tropikal kepada si customer. Itu alamat pengirimnya misalkan Jalan Bambu Apus. Nah, tanggal terjadwal misalkan tadi kan tanggal 25 nih kita mendapatkan si kelapanya. Berarti kita bisa kan untuk memproduksi 20 kita membutuhkan waktu 2 minggu. Dari 25 ke 2 minggu berarti 14. Sekitaran pertengahan Januari. Kita ambil saja 14 Januari 2021. Dokumen sumber tadi sama. Kita bisa ubah ya teman-teman, karena ini adalah ke pengirim, kalau ke customer. Jadi misalkan kita mengubahnya menjadi kelapa. Nah, di sini operasinya apa? Misalkan si tadi produknya adalah minyak goreng tropikal. Reservasinya selesainya reservasi yang mereka pesan, dan
Di sini kita bisa menulis mereka pesan 15 dan selesainya 15 juga. Begitu. Jadi kita klik di simpan. Nah, sama seperti tadi, kita sudah langsung siap. Jadi ada draft, ada menunggu, ada siap. Dari draft ke langsung siap. Dan kita bisa langsung ke selesai apabila kita sudah mencetak si struknya ini gitu. Atau misalkan kita mau melakukan pembatalan, kita bisa melakukan dengan mengklik pembuangan. Atau kita mau melakukan lagi order pengiriman, karena tadi 15, jadi sisa 5. Jadi misal kita buat untuk ke order pengiriman selanjutnya. Kita kasih contoh lagi ya, 5-nya lagi ya. Misalkan ke Jalan Raya Agung, Jakarta Selatan. Tanggal terjadwal tadi ada tanggal 14 Januari 2021, jadi sekarang ke tanggal 16 Januari 2021. Nah, KLP-nya 000-101. Sama tadi minyak goreng tropikal, selesainya adalah 5 buah. Untuk informasi tambahannya tetap itu adalah penanggung jawabnya adalah saya. Ini adalah kebijakan pengiriman. Bagaimana si kita mau mengirim ke sananya, bagaimana bisa sesegera mungkin atau tidak terjadwal, atau misalkan tidak terjadwal lah ya istilahnya. Misalkan barang kita ready, kita langsung kirim, atau misalkan ketika semua produk sudah siap. Jadi kalau misalkan 20-20-nya udah siap, baru kita kirim. Nah, ada juga yang sesegera mungkin, maksudnya adalah ketika misalkan barangnya bisa dicicil, jadi misalkan 5, ya baru jadi 3. Berarti kita bisa sesegera mungkin 3 gitu. Jadi kita bisa ketika semua produk siap ya, biar tidak ada yang dicicil. Sama juga seperti tadi, ada bagian catatan. Bagian catatan adalah order pengiriman. Jadi misalkan ada 5-nya buahnya sudah selesai gitu, teman-teman. Kita bisa simpan. Nah, sama seperti tadi kan, ke draft, ke menunggu, siap, dan selesai. Begitu teman-teman. Terima kasih. Teman-teman, sekarang giliran Faizal menjelaskan tentang tools di penagihan. Nah, buat informasi aja, kalau untuk penagihan itu merupakan salah satu fitur yang digunakan untuk checking jumlah tagihan yang ditujukan kepada pelanggan ataupun vendor. Nah, di sini karena masih kosong, jadi kita harus buat dulu. Nah, di sini kita bisa langsung ngisi daftar faktur, emang form faktur yang emang bakal kita keluarin. Nah, untuk formnya sendiri itu langsung tertera secara otomatis, faktur pelanggan nomornya kita langsung tertera, terus pelanggannya. Pelanggannya ini yang dimaksudkan yaitu pihak yang melakukan transaksi. Misalnya PT Abi Jaya Supplier. Kemudian replace invoice-nya itu bisa digantikan dengan nomor faktur. Jadi nomor fakturnya berarti 0001. Nah, untuk referensi pembayarannya itu rekening ataupun metode pembayaran yang dipilih, yang disepakati antar dua pihak, baik dari perusahaan maupun perusahaan lawan. Untuk tanggal faktur yaitu tanggal penerbitan faktur. Misalnya sekarang tanggal 2 Desember diterbitkan. Kemudian batas waktunya.
bisa disesuaikan. Misalnya kita mau 15 hari. Nah, untuk selanjutnya, kita ya bakal ngisi baris faktur. Ini salah satu menu yang memang di form daftar faktur itu memang harus diisi lengkap karena berhubungan dengan baik keuangan internal perusahaan maupun pihak lawan. Nah, di produk kita bisa tambahkan misalnya kelapa tua, terus otomatis labelnya juga tertulis kelapa tua, kuantitasnya katakanlah 100, harganya katakanlah 12.000. Kemudian nanti akan terakumulasi langsung oleh sistem, baik dari pajaknya maupun total biaya yang dikeluarkan. Nah, jangan lupa untuk mengisi syarat dan ketentuan apabila dari perusahaan kami ingin menambahkan misalnya barang, misalnya barang dikirim setelah melakukan DP 50%. Nah, apabila ini dirasa sudah lengkap, kita bisa klik simpan. Nah, ketika memang sudah lengkap, ini kan masih dalam bentuk draft. Setelahnya kita klik konfirmasi. Nah, otomatis langsung terekam karena kita sudah menuliskan formulir secara lengkap dengan perincian untuk pelunasan ataupun untuk biaya yang dikeluarkan. Kemudian apabila memang sudah dirasa cukup, bisa langsung klik send and print. Nah, untuk selanjutnya juga kita bisa klik buat pembayaran. Nah, untuk ini bisa kita sesuaikan bahwa untuk jurnalnya itu masuknya ke bank atau ke kas. Terus untuk nomor rekening bank penerima, kita bisa tuliskan saja misalnya 081327666. Nah, tipenya disesuaikan biasa, pemegang akunnya Abijaya Supplier, banknya misalnya Mandiri, nama pemilik akun misalnya Bapak Rosim. Kita klik simpan dan create payment. Nah, di sini langsung tertera tanda lunas, berarti tanda bahwa sudah terjadinya proses transaksi. Nah, apabila faktur ini dirasa perlu untuk pihak lawan ataupun internal perusahaan sendiri, kita bisa mencetaknya di menu cetak. Nah, untuk selanjutnya, kita bisa mengecek faktur yang sudah masuk, mulai dari nomor invoice, pelanggannya siapa, tanggal faktur, batas waktu, dan sebagainya, sampai status pembayarannya. Nah, untuk memudahkan kita juga bisa mengelompokkan faktur list atau riwayat faktur sesuai dengan disesuaikan dengan penjualnya, statusnya, ataupun tip penjualan. Bisa juga dengan tanggal faktur terbit ataupun dengan batas waktunya. Nah, untuk 4 tools yang ada di atas ini, mulai dari pelanggan, pemasok, laporan, dan konfigurasi. Jadi, untuk tools yang di pelanggan ini,
itu ditujukan mungkin antara produsen dengan transaksi yang dilakukan oleh produsen kepada konsumen ataupun sebaliknya. Di sini kita bisa mengecek fakturnya, catatan kredit, pembayaran, produk, pelanggan hingga terbitan e-fakturnya. Nah, untuk pemasok ini bisa dikatakan suatu transaksi antara produsen dengan vendor misalnya. Di sini tertera juga tagihan, pengembalian, pembayaran, produk, dan pemasok. Nah, untuk laporan ini dibutuhkan bagi seorang manajemen perusahaan untuk menganalisis faktur. Jadi kita bisa lihat arus ataupun grafik dari faktur yang sudah masuk ke dalam sistem perusahaan yang berupa ERP Odoo ini. Nah, untuk konfigurasi itu suatu tools tambahan yang berisi tentang penagihan, misalnya dengan syarat pembayaran, terus Incoterm itu semacam international commercial terms. Itu tuh ketentuan yang digunakan bagi pedagang dalam mengirim barang atau dalam proses bertransaksi secara kontrak. Jadi ini sebenarnya lebih memfokuskan antara kesepakatan atau persyaratan yang diajukan oleh kedua belah pihak. Nah, untuk selanjutnya ada bank. Bank berarti di sini sebagai perantara kita dalam melakukan transaksi. Bisa kita melihat at bank account dan model rekonsiliasinya. Nah, untuk akuntansinya sendiri kita bisa mulai melihat jurnalnya, posisi fiskal, jurnal grup hingga pajaknya. Kemudian ada juga pembayaran, yaitu penerimaan pembayaran. Artinya berarti penerima pembayaran uang yang masuk di salah satu perusahaan ataupun selama transaksi itu berlangsung. Yang ketiga itu manajemen, yaitu berupa kategori produk. Nah, teman-teman, itu tadi dia penjelasan mengenai tagihan. Terima kasih atas penjelasannya, Mas Faizal Miftah dan Mbak Nathani untuk modul ERP yang kami gunakan. Semoga bisa dipelajari oleh teman-teman sekalian dan bisa dipraktekkan. Maka dari itu kami akhiri sampai di sini. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.